Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah kamu bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Banyak kita akan melihat orang yang sering bersungguh-sungguh ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, sehingga dia banyak menyalahkan, bahkan dia juga berbalik meninggalkan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang berada di Korintus pada waktu itu, supaya mereka jangan bersungut-sungut. Kenapa? Orang yang bersungut-sungut berarti dia tidak akan percaya akan seluruh janji Allah. Orang yang bersungut-sungut juga dia akan mengundang murka Allah baginya. Orang yang bersungut-sungut juga adalah orang yang terlalu memiliki harapan yang sangat tinggi. Orang yang bersungut-sungut juga adalah orang yang kehilangan komitmennya kepada Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh juga adalah orang yang tidak pernah memelihara kesehatannya. Makanya hari ini saya akan memberikan judul perenungan saya ini adalah mengeluh iri Tuhan. Mungkin selama ini kita sering mengeluh iri Tuhan. Mungkin selama ini kita sering menyalahkan Tuhan. Mungkin selama ini juga kita berkata kepada Tuhan, saya begini, padahal saya sudah iri Tuhan. Kenapa saya diperhadapkan dengan masalah? Kenapa saya dihadapi bisnis saya begini, rumah tangga saya begini, anak-anak saya begini. Saya sudah iri Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara dikasih Tuhan, janganlah kita bersungut-sungut. Kenapa? Supaya kita jangan dibinasakan, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, apa yang membuat seseorang mengeluh? Ya, ada beberapa hal yang bisa sampaikan kepada kita. Karena memiliki harapan yang terlalu tinggi. Banyak orang, kalau saya iri Tuhan, pasti saya tidak ada masalah. Kalau saya iri Tuhan, pasti saya tidak ada usaha saya diberkati Tuhan. Kalau saya iri Tuhan, saya tidak akan pernah difitnah. Kalau saya iri Tuhan, pasti saya begini dan begitu, saudara dikasih Tuhan. Kalau saya iri Tuhan, pasti setiap hari saya dapatkan mujizat, yaitu usaha saya setiap hari diberkati. Salah, saudara dikasih Tuhan. Justru kalau kita iri Tuhan itu adalah kita semakin hari ya iman kita dimurnikan. Iman kita semakin hari diasah. Iman kita semakin hari ditempa, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita benar-benar dipulihkan dan dilawat oleh Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa yang membuat seseorang mengeluh? Ya, kehilangan komitmen untuk iri Tuhan. Kehilangan komitmen atau kehilangan yaitu janji kepada Tuhan. Ketika pertama iri Tuhan, berkomitmen apapun yang terjadi di dalam hidup saya iri Tuhan. Bahkan sering berkata, walaupun badai, walaupun apapun gelombang menerpa, saya tetap iri Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan masalah dalam iri Tuhan, ketika diperhadapkan masalah, doanya tidak dijawab oleh Tuhan, masalah ekonomi, masalah penyakit, dia sudah mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah iri Tuhan. Kenapa tidak begini? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah begini berapa tahun saya bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mendengarkan saya. Hari ini saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan sampai hilang komitmen kita ketika iri Tuhan.
Mungkin hari ini engkau sudah mulai kendor. Mungkin hari ini engkau berkata, sudah 2 tahun pandemi ini, begini-begini saja. Saya mau ingatkan kepada kita hari ini, datanglah kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan akan memulihkanmu, sehingga engkau tidak mengeluh dalam iring Tuhan. Yang ketiga yang disampaikan kepada kita, apa yang membuat seseorang mengeluh? Ya. Yang ketiga adalah karena tidak merawat kesehatan rohaninya. Ya. Menjadi pengikut Kristus, saudara dikasihi Tuhan, adalah suatu kebanggaan. Tetapi yang penting dalam hal ini, kita harus rawat rohani kita masing-masing. Merawatnya dengan cara apa? Yaitu merenungkan firman Tuhan, ada mesbah doa, saudara dikasihi Tuhan, ada ibadah-ibadah tertentu. Kalau kuat berpuasa, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu cara kita untuk merawat rohani kita. Jangan sampai rohani kita tidak terawat. Kita jaga betul, saudaraku dikasihi Tuhan, perkataan kita, pergaulan kita. Jangan sampai kita contohnya bergaul kepada orang-orang yang mabuk. Tahu-tahu saudaraku nggak lama-lama, kita juga ikut mabuk, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Nah, untuk merawat ini harus perlu namanya tindakan yang tegas dalam diri kita. Harus namanya ada janji dalam diri kita. Mulai hari ini, saya akan merawat rohani saya. Mulai hari ini, saya berubah, saya akan memelihara rohani saya. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah akan mengeluh lagi. Kalau kita mengerjakan ini, saya sangat percaya kita pasti tidak akan mengeluh lagi selama iring Tuhan. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.